Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lailatul Sofi dengan NIM 2502021 10153. Di sini saya akan menjelaskan tentang 15 asas-asas hukum, 6 aliran hukum beserta 6 metode penafsiran hukum. Oke, di sini saya akan membahas tentang 15 asas-asas hukum. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas ini membahas tentang hukum tindak pidana yang tertulis dan jelas. Tujuannya agar hakim atau penguasa tidak membuat hukuman yang sewenang-wenang bagi terdakwa. Contohnya, seseorang tidak dapat dihukum karena perilakunya tidak diatur di dalam tindak pidana undang-undang. Yang kedua, asas spesialis derogat legi generali, yang artinya jika ada dua hukum yang mengatur hal yang sama, maka hukum yang khusus yang akan dijatuhkan. Contohnya, tindak pidana korupsi. Jika korupsi ini ada undang-undang khususnya, maka tidak usah pakai undang-undang ditindak di KUHP. Yang ketiga, asas leg posterior derogat legi priori. Di sini penjelasannya, hukum baru akan mengesampingkan hukum lama. Jadi jika ada dua hukum yang sama akan digunakan hukum yang sama, maka akan digunakan hukum yang baru. Contohnya, jika ada pelanggaran lalu lintas dengan undang-undang yang lama, maka akan digunakan undang-undang yang baru yang sudah berlaku. Jadi kayak mengganti undang-undang lama dengan yang baru dan mengutamakan yang baru. Yang keempat, asas res judicata pro veritate habetur. Di sini menjelaskan bahwa hakim sudah memutuskan keputusan hukum, maka terdakwa atau pendakwa tidak bisa menolak dan harus dijalankan hukuman itu. Seperti itu, tidak bisa digugat lagi. Asas yang kelima, audi et alteram partem. Di sini antara pendakwa dan terdakwa harus dikasih waktu untuk mengutarakan penjelasannya. Jadi gak boleh hakim itu mengambil keputusan sendiri. Jadi harus ada bukti dari pendakwa atau terdakwa. Jadi bisa memberi waktu untuk berbicara agar bisa menyelesaikan masalah. Asas yang keenam, actori incumbut onus probandi. Siapa yang menggugat maka dia wajib membuktikan. Contohnya, jika dia terduga terjadi pemerasan uang, maka dia harus menjelaskan dia diperas uang oleh pelaku berapa dan bagaimana cara pelaku memeras uangnya, seperti itu. Asas yang ketujuh, in dubio pro reo, di mana saat hakim ragu dengan keputusan, maka terdakwa harus dibebaskan. Contohnya, jika terdakwa tidak memiliki bukti yang jelas, contohnya yang pendakwa ini melaporkan bahwa si terdakwa memeras uang atau korupsi tapi tidak ada bukti, jadi hakim ragu, maka terdakwa bisa dibebaskan. Asas ke-8, presumption of innocence. Di sini terdakwa tidak dinyatakan bersalah sebelum pengadilan yang memberi keputusan. Contohnya, polisi telah menangkap orang yang terlibat tindak pidana. Dia tidak bisa melakukan sewenang-wenang sebelum ada keputusan dari hakim atau pengadilan. Asas yang ke-9, nemo judec idoneus propria causa, menjelaskan hakim tidak boleh melibatkan keluarganya atau orang terdekatnya. Contohnya, hakim tidak boleh melibatkan perkaranya dengan keluarganya. Asas yang ke-10, similia silimbus, yang artinya jika ada dua kasus yang sama, maka hakim harus konsisten memberikan hukuman yang sama juga atau yang setimpal. Contohnya, jika ada pencurian dengan modus yang sama, maka hakim harus memberikan hukuman yang setimpal atau yang sama. Kayak kemarin tuh juga ada kasus kayak gini, sekarang juga kayak gini, jadi kayak kasusnya sama, jadi hukumannya setimpal, seperti itu. Asas yang ke-11, ubilus bi remedium, di mana ada hak, di sanalah ada upaya hukum. Contohnya,
Jika Anda merasa dirugikan oleh pemerintah atas korupsi seperti itu, kalian bisa menggugat atau mengajukan hak yang belum tersampaikan seperti itu. Asas yang ke-12, asas via justatia ruat caelum. Jadi di sini hukum tidak memandang bulu, kepentingan atau sebagainya. Contohnya antara DPR dengan orang biasa itu terkena hukuman atau jadi hukuman. Jadi hakim itu tidak boleh membedakan antara orang penting itu dengan orang biasa. Contohnya juga kayak kalau di luar negeri kayak orang berkulit hitam dan berkulit putih, karena kayak hukumnya itu tidak sesuai atau tidak ditegakkan kepada orang-orang kulit hitam seperti itu. Artinya tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang. Contohnya seseorang tidak dapat dihukum kalau perbuatannya termasuk atau tidak dilarang dalam undang-undang seperti itu. Asas yang ke-14, asas kepentingan umum. Jadi hakim harus mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan perseorangan. Contohnya, pemerintah bisa menggusur dan membangun infrastruktur yang akan bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Asas ke-15, asas proporsionalitas. Artinya, hukum harus sesuai dengan apa yang harus ditujunya. Contohnya, kalau di Indonesia perbedaannya sangat jelas, seperti korupsi dengan nenek-nenek pengambil kayu bakar di hutan. Kalau korupsi mungkin cuma 5 tahun atau berapa, itu pun yang dikorupsi bertriliun-triliun atau bermiliar-miliar. Kalau nenek-nenek hanya mengambil kayu bakar untuk menghidupi hari-harinya saja bisa dipenjara 5-10 tahun, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 6 aliran hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang bersifat universal dan abadi, berasal dari Tuhan, akal budi manusia atau prinsip-prinsip moral. Contohnya, hukum yang benar adalah hukum yang sesuai dengan hukum alam. Yang kedua, aliran positif menghukum. Hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat dan harus dipisahkan dari moralitas. Contohnya, hukum adalah fakta sosial yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua, validitas hukum berdasarkan pada prosedur pembentukan yang sah, bukan pada isinya. Yang ketiga, menekankan pada kepastian hukum dan keteraturan sosial. Yang ketiga, hukum utilitarianisme. Hukum harus bertujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Ciri-cirinya, hukum harus bermanfaat bagi masyarakat, hukum harus meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi penderitaan, penekanan pada konsekuensi dari hukum bukan pada prinsip-prinsip moral. Yang keempat, aliran sejarah. Hukum adalah ekspresi jiwa bangsa dan berkembang. Seiring dengan perkembangan sejarah dan budaya suatu bangsa. Ciri-cirinya, hukum berakar pada adat istiadat dan keyakinan masyarakat. Kedua, hukum tidak dapat dipaksakan dari luar, tetapi harus tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, menekankan pada keunikan setiap sistem hukum. Yang kelima, realisme hukum. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh pengadilan, bukan apa yang tertulis di dalam undang-undang. Ciri-cirinya, hukum adalah prediksi tentang bagaimana pengadilan akan memutuskan suatu kasus. Yang kedua, hukum memiliki diskresi dalam membuat putusan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum. Yang ketiga, menekankan pada fakta-fakta empiris dan konteks sosial dalam penerapan hukum. Yang keenam, studi hukum kritis. Hukum adalah kekuasaan yang digunakan untuk memelihara status dan menindas kelompok-kelompok marginal. Ciri-cirinya, hukum tidak netral dan selalu memihak kepentingan tertentu. Kedua, hukum dapat digunakan untuk mengubah struktur kekuasaan yang tidak adil. Yang ketiga, menekankan pada dekonstruksi hukum dan emansipasi kelompok-kelompok marginal. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 penafsiran hukum. Yang pertama, penafsiran gramatikal. Penafsiran hukum berdasarkan arti kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Yang kedua, penafsiran sistematis.
menafsirkan hukum dengan menghubungkan dengan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama atau undang-undang yang terkait. Penafsiran yang ketiga, penafsiran historis, menafsirkan hukum dengan melihat sejarah pembentukan undang-undang tersebut, termasuk maksudnya dan tujuan pembuatan undang-undang. Yang keempat, penafsiran teologis, menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan sosial yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut, serta perkembangan masyarakat saat ini. Yang kelima, penafsiran restriktif, membatasi makna atau ketentuan hukum agar tidak terlalu luas, agar juga tidak menimbulkan ketidakadilan. Dan yang terakhir, penafsiran ekstensif, memperluas makna atau ketentuan hukum agar mencakup situasi-situasi yang serupa, tetapi tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang.